Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara, bagaimana kabar Anda? Dan semoga baik-baik saja. Letnan Jenderal KKU Ali Sadikin merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta yang lahir pada tanggal 7 Juli 1926. Beliau merupakan seorang Letnan Jenderal Korps Komando Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Presiden Soekarno guna menjadi Gubernur DKI Jakarta pada tahun 1966. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Deputi Kepala Staf Angkatan Laut, Menteri Perhubungan Laut, dan berbagai jabatan mentereng lainnya. Ali Sadikin disapa akrab oleh penduduk kota Jakarta dengan panggilan Bang Ali. Beliau dilantik secara langsung oleh Presiden Soekarno menjadi Gubernur DKI Jakarta pada Kamis 28 April 1966 di Istana Negara. Pelantikan Ali Sadikin tersebut berdasarkan keputusan Presiden nomor 82 tahun 1966. Dalam keputusan tersebut, Ali Sadikin dipandang cakap dan memenuhi syarat-syarat guna menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ali Sadikin adalah gubernur yang sangat berjasa dalam mengembangkan Jakarta menjadi sebuah kota metropolitan yang modern. Di bawah kepemimpinan beliau, Jakarta mengalami banyak perubahan karena proyek-proyek pembangunan buah pikiran Bang Ali, seperti Taman Ismail Marzuki, Kebun Binatang Ragunan, Proyek Senen, Taman Impian Jaya Ancol, dan lain-lain. Bang Ali juga mencetuskan pesta rakyat setiap tahun pada hari jadi kota Jakarta. Bersamaan dengan itu, berbagai aspek budaya Betawi kembali dihidupkan, seperti kerak telur, ondel-ondel, lenong, dan topeng Betawi. Di masa kepemimpinan beliau sebagai seorang gubernur, Ali Sadikin memanfaatkan perjudian sebagai sumber pendapatan daerah. Bang Ali mengambil kebijakan kontroversial itu sebagai solusi guna menutupi kekurangan dana dari APBD yang diwariskan oleh gubernur sebelumnya. Lantaran APBD hanya berkisar 66 juta rupiah, yang mana angka ini tidak sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk di DKI Jakarta. Diceritakan kala itu Bang Ali yang baru menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 1966 dihadapkan pada kondisi pembangunan kota yang masih sangat memprihatinkan. Terlihat dari kondisi jalanan yang sempit dan rusak. Bahkan panjang jalannya kurang lebih 800 km. Padahal jumlah kendaraan di Jakarta kala itu mencapai 160.000 buah. Tidak mengherankan, Jakarta pada masa itu sudah dilanda kemacetan akibat banyaknya kendaraan serta kondisi angkutan umum yang tidak terorganisir dengan rapi. Tidak berhenti di situ saja, ditambah lagi laju pertumbuhan penduduk yang tiap tahunnya terus meningkat dengan begitu pesat. Maka siap tidak siap pemerintah harus dengan cepat melakukan pembangunan kota dengan cepat. Banyaknya program pembangunan yang harus dilakukan juga menjadi permasalahan bagi Ali Sadikin. Pasalnya APBD Jakarta saat itu hanya berkisar 66 juta rupiah. Dan ketika dinaikkan menjadi 266 juta, ternyata tetap saja dana tersebut tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan yang ada. Oleh karena itu, dengan ide penuh resiko, maka Bang Ali membuat beberapa kebijakan untuk menambah pendapatan Jakarta. Salah satunya yang paling kontroversial adalah dengan melegalisasi perjudian. 20% of his budget comes from legalized gambling. Kebijakan Bang Ali didasari dengan melihat maraknya kegiatan perjudian di tengah masyarakat kala itu. Oleh karenanya, Bang Ali tidak segan untuk memanfaatkan perjudian sebagai sumber pendapatan Jakarta. Dengan pertimbangan yang mana saat itu di DKI Jakarta sendiri telah banyak perjudian yang dilaksanakan secara ilegal. Ditambah lagi faktor historis beberapa kalangan masyarakat yang menganggap judi sebagai bagian dari gaya hidup. Ali Sadikin lantas berdiskusi dengan Bapak Jo Majiten yang merupakan ahli hukum sekaligus sekretaris DKI Jakarta. Dengan pertimbangan terhadap peraturan-peraturan yang ada, Ali Sadikin mengeluarkan surat keputusan tahun 1967 yang berisi tentang legalisasi perjudian dan larangan untuk melakukan perjudian secara ilegal. Setelah itu, Bang Ali secara resmi meresmikan kasino pertama yang ada di petak 9 nomor 52. Bang Ali mengeluarkan kebijakan legalisasi tanpa persetujuan pihak manapun, mengingat keputusannya tersebut adalah keputusan yang cukup kontroversial dan pastinya akan sangat sulit untuk diterima berbagai pihak. Bang Ali tidak meminta persetujuan DPRD ataupun Menteri Sosial dengan tujuan agar kebijakannya tersebut menjadi tanggung jawab pribadinya. Bahkan Ali Sadikin tidak meminta persetujuan Presiden Soeharto. Menurut beliau, daripada judi dibiarkan secara liar, alangkah baiknya apabila dilegalkan agar membawa manfaat untuk pembangunan kota Jakarta.
Dalam pelaksanaan kebijakannya tersebut tentu saja tidak dilakukan dengan sembrono dan awur-awuran. Oleh karenanya pemerintah menetapkan tindakan-tindakan preventif dan preventif. Tim dibentuk dengan tugas mengadakan pencegahan terhadap penyalahgunaan kebijakan lokalisasi perjudian, melindungi masyarakat dari akibat dampak negatif dengan mengadakan seleksi pengunjung, mencegah tempat-tempat untuk perbuatan asusila dan tindakan lain yang merugikan harta atau jiwa seseorang. Tim juga mengawasi seluk-beluk pengorganisasian permainan tersebut dan menyampaikan pertimbangan-pertimbangan kepada gubernur. Pengawasan dilakukan dalam bidang retribusi dan pajak, terutama dalam kelancaran pemasukan dan penggunaan. Selain itu, pengawasan juga dilakukan pada bidang keamanan dengan tujuan untuk mengamankan ketertiban fisik dan pengamanan tempat permainan. Kebijakan pengamanan juga berpatokan pada instruksi Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, dan Menteri Sosial. Dalam instruksi tersebut dijelaskan bahwa tempat penyelenggaraan judi tidak boleh berdekatan dengan tempat tinggal, rumah ibadah, sekolah, objek-objek kebudayaan, dan harus berada di tempat yang tertutup dan tidak mudah didatangi oleh masyarakat berpenghasilan kecil. Seperti yang telah diperkirakan, kebijakan Ali Sadikin mengundang pro dan juga kontra. Di satu sisi, kebijakan itu terbukti berhasil mendongkrak pendapatan Pemda dari 66 juta per tahun menjadi 122 miliar per tahun pada tahun 1977, yang mana dana itu digunakan untuk membangun berbagai proyek. Di sisi lain, Ali sering dicap sebagai gubernur maksiat, terutama oleh para ulama. Ada yang menyebut gubernur judi, bahkan istri gubernur Ali Sadikin ikut terkena dampaknya. Akan tetapi Bang Ali tetap teguh melaksanakan kebijakannya tersebut untuk kepentingan pembangunan. Bahkan dengan santai dia menyampaikan bahwa jika tidak mau menerima kebijakan tersebut, maka masyarakat yang protes tidak bisa keluar rumah karena jalan yang dibuatnya adalah hasil dari pemanfaatan judi tersebut. Pada tahun 1973, persoalan judi merebak di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kopkamtib melakukan pelarangan terhadap judi di wilayah tersebut. Hal ini mengundang tanda tanya media kepada Bang Ali. Kendati demikian, dia tetap menganggap hal tersebut dengan menjawab bahwa kebijakan perjudian tersebut merupakan hal yang legal dan diatur dalam undang-undang. Hingga akhirnya masa jabatan Ali Sadikin berakhir pada tahun 1977 dan ia digantikan oleh Lejen Cokro Pranolo. Setelah berhenti dari jabatannya sebagai gubernur, Ali Sadikin tetap aktif dalam menyumbangkan pikiran-pikirannya untuk pembangunan kota Jakarta dan negara Indonesia. Nah sahabat, itulah sekelumit kisah dari Pak Ali Sadikin. Jadi sekian dari saya, jika ada salah kata saya mohon maaf dan terima kasih.